Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Data Informatika di pertemuan ke-6, pertemuan kedua VB ya. Nah, untuk pertemuan kali ini di VB ini kita bakal membicarakan tentang if, sama ada juga if then, ada if then else ya, if then else if. Ada juga nanti kita yang kedua itu ada case. Nah, di pertama ini di sini sebenarnya untuk materi if dan case itu udah ada di pertemuan kedua waktu kemarin. Cuman di situ kan bahasa pemrogramannya beda. Nah, ini ada penggunaannya di VB. Oke. Pertama kita buka dulu VB-nya otomatis, terus juga bikin juga file, terus misalkan new gitu ya, new project, standard.exe, terbuka kayak gini. Terus jangan lupa kalau misalkan ini hilang, projectnya hilang, atau properties saya bisa lihat di view, terus lihat di bagian yang ini toolbox, terus ini project explorer, project properties windows, from layout window. Nah terus di sini kita yang pertama ada if gitu ya. Nah if ini misalkan kita bisa pakai sama kayak di sebelumnya, itu kita jika berarti kita bisa bikin misalkan di sini kita mau bikin nilai ya, masukin nilai di sini kita bisa pakai teks, ini text field seperti biasa. Ini kita hapus dulu, terus jangan lupa namanya tetap teks 1, jangan dirubah. Ini bisa di copy terus di paste, di copy terus di paste no, dan akan muncul lagi dengan nama yang berbeda. Oke, misalkan kita di sini mau dua nilai gitu ya, nilai UTS sama nilai UAS. Kita bikin dulu misalkan nilai UTS, terus di sini nilai UAS. Terus kita mau lihat nih, misalkan nilai kita berapa gitu ya. Harapin dulu, taruh command buttonnya di sini. Nilai misalkan. Oke, terus kita mau outputnya itu ada di sini. Oke. Nah, kalau udah dihapus, nah selanjutnya kita gimana caranya? Sama seperti sebelumnya, kita klik comment buttonnya. Sini keluar ada private sub, comment 1 klik. Nah terus kita masukin di sini. Misalkan tadi kan kalau UTS UAS nilai kan, berarti nilainya itu harus harus bisa dihitung. Nah kalau dihitung itu berarti kita harus merubah text field ini menjadi integer dulu gitu kan, menjadi variabel yang bisa dihitung. Nah sama kayak pertemuan sebelumnya yang waktu kalkulator, dim nama variabelnya kita misalkan ambil dim angka 1, angka 2 sama total ya. Nah, berarti angka 1 ini buat UTS misalkan, angka 2-nya buat UAS, dan total ini nilai akhirnya. Nah, terus sini ada angka 1, kita ngerubah dulu nih variabel angkanya menjadi integer dulu gitu kan. Text 1.text. Enter. Nah, di sini ada teks 1 kan. Sini teks 1 sama teks 2. Sini ikutin. Terus itu angka 2 sama dengan file teks 2 state.text. Oke, nah kalau udah kita bisa masukin lagi total sama dengan ini, kita ngedeklarasiin dulu. Nah, totalnya dapat dari angka 1 ditambah angka 2 dibagi 2 misalkan. Ini sebenarnya nggak harus nilai UTS. Nilai UTS kan sebenarnya rumus aslinya itu 70% nilai UTS dan 30% dari nilai UAS. Cuma pakai kayak dua nilai dibagi 2 aja gitu ya. Oke, di sini ada cetak. Habis itu ada kita masuk if-nya nih. Jadi jika total, ya udah ngitung dulu kan, tadi udah ngitung nih di atas nih. Ininya total angka 1 tambah angka 2 bagi 2. Nah, jika nanti hasilnya total ini lebih dari 90 dan total ini kurang dari 100, then nah, kenapa harus ada dan di sini ada n? Karena kan kalau misalkan nilai angkanya, kan nilai itu nggak mungkin lebih dari 100 kan, rata-rata sampai 100 doang kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalian di sini nggak pakai n begini, nanti kalau nilai yang kalian input itu lebih dari 100, jadi misalkan di sini nanti inputnya itu kayak 2000 gitu ya, 2000, dia bakalan kebaca tetap yang di sini. Jadi kan nggak mungkin ada nilainya 2000 gitu. Nah jadinya akan bisa kita rubah lagi nanti di dalamnya. Saya makanya ditambahin n, total kurang dari 100. Pokoknya dia harus kurang dari sama dengan 100 kayak gitu. Nah terus di sini ada cetak sama dengan a kayak gini. Terus habis itu ada else if. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih, kita pengen ada lagi kan nilai, nggak mungkin cuma dua nilai doang, A atau B doang. Nah kan nggak mungkin, berarti nggak bisa pakai if sama else. Nah kita pakai else if, itu jika yang kedua di sini ada misalkan totalnya itu lebih dari sama dengan 80 gitu ya, and total kurang dari 90, then gitu ya, cetak sama dengan kutip B. Nah di sini kita bisa copy paste aja, kita copy paste.
kita hapus nggak apa-apa. Nah ini kita rubah sini aja, ininya C, ini lebih dari 70, terus ininya di sini 80, kurang dari 80, habis itu ada lagi sininya 60, sininya 70 gitu ya, sininya D, ada lagi misalkan lebih dari 50, baca di sini 60, ininya E. Nah terus ada terakhir else gitu ya, else cetak sama dengan F. Terus ada N if, itu udah pasti ada N if. Terus ada di sini ada label berapa nih? Ada label 3 ya, berarti di sini kita taruh label 3.caption sama dengan nilai gitu ya, misalkan terus ditambah ya, dia pakai dan total dan mana sih tadi, dan kutip-kutip di sini cuma kasih biar ada tambahan doang. Habis itu nilai total dengan bentar, saya spasi dengan grade kutip gitu ya, ditambah cetak kayak gitu. Terus kalau udah enter kita coba run bisa nggak? Oke, misalnya sini kita masukin 80, kita masukin di sini 80 gitu ya nilai. Nah sini keluar nih nilainya 80 dengan grade B. Misalkan di sini kalian misalkan nilainya 20, sini nilainya 20 nilai, keluar F gitu ya. Soalnya di sini 40 deh, 20 atau 40, 60 dibagi 2 itu kan berarti 30 ya. 30 itu dapatnya F karena di bawah 50 kayak gitu. Nah kalau misalnya kita masukin lebih dari 100 gitu ya, udah keluar F. Kenapa? Karena di sini sudah kita taruh yang namanya N ini total lebih dari ID, total lebih dari 100 kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa juga bikin, misalkan di sini kalian else ya. Misalkan kita maunya dia harus satu doang. Di sini misalkan kalau kita maunya itu nggak usah ginian lagi, ini kita bisa login ini. Nah, di sini kita taruh if total lebih dari 100 then. Nah, jadi kan kita nggak mau nih ada nilai lebih dari 100 kan. Kita cetak terus label gitu ya, input nilai terlalu banyak gitu misalkan ya. Nah bisa juga sini kita rubah nih, kan tadi ada cetak, kan kalian punya bikin variabel cetak lagi kan. Di sini nggak usah, bisa kayak gini, label 3 caption nilai ini total grade tadi kan A ya, di sini total grade A kayak gini juga bisa. Kayak gini bisa, ini bisa copy paste. Kita paste, terus kita paste juga di sini. Cuma kita rubah F, ini E, ini D, ini C, ini B. Kita coba ya, bisa nggak? Oke, misalnya di sini nilainya 10.000 gitu ya. Di sini nilai keluar ada overflow, kita coba debug. Total angka 1 bagi 2, berarti tadi variabel terlalu besar gitu ya. Kita masukin coba misalkan 101 sama 101, bisa nggak? Nah, input nilai terlalu banyak, jadi dia terlalu berlebih karena dia kan nggak mungkin ada nilai 101, terus keluar input nilai terlalu banyak yang ini kayak gitu. Nah, terus misalkan di sini kita input 90 sama 90, sama 90, nilai 90 dengan grade A karena dia 90, maka keluar nilai label 3 caption, yaitu label 3 yang ada di sini, label 3.caption sama dengan kutip nilai titik 2 dan total dari sini, dan total gitu ya, dari sini dan total dengan grade A ini pakai kutip. Jadi kalian bisa sesuai dengan masing-masing aja sih, menurut kalian tuh lebih simpel yang mana, lebih gampang yang mana kayak gitu. Nah ini ada salah satu contoh dari penggunaan if. Terus yang kedua itu ada contoh penggunaan yang namanya case. Nah untuk case ini dia biasanya untuk memilih gitu kan. Jadi kita nggak usah banyak-banyak, kita butuh satu aja. Kita butuh satu text field doang. Ini juga sebenarnya nggak butuh banyak. Terus ini juga, ini bisa dikecilin. Saya digedein maksudnya. Oke. Nah, kayak di sini misalkan ada yang namanya kalian mau milih menu makan gitu ya. Menu makan misalkan di sini berarti misalkan menu, biar rapi aja gitu ya. Menu gitu kan.
Oke, jadi di sini misalkan ada menu, kita bikin kayak gini, terus ada kita bisa copy paste aja. Copy paste, di sini ada pilihan menunya, misalkan yang pertama itu nasi goreng gitu ya. Terus copy lagi, Kan yang kedua di sini ada bakso. Copy lagi, Terus di sini yang ketiga ada misalkan ayam goreng. Nah, ini tadi sebenarnya saya udah record, cuma ternyata recordnya ada masalah. Jadi di sini saya potong, saya edit. Jadi di sini ada bagian ini tadi udah ngerjain. Oke, di sini kita ada saya udah ngejelasin aja. Di sini ada dim a as integer. Jadi a ini nanti digunain untuk sebagai variabel yang dipakai untuk case-nya nanti. Jadi ada a sama dengan val text1.text. Jadi di sini karena kan pilihannya berupa angka, jadi kita harus masukin berupa angka juga. Jadi nggak bisa masukin berupa huruf. Nah, dim a as integer, a sama dengan val text1.text. Jadi variabel a ini bakalan diambil dari variabel yang ada di text1 ini, di text1 yang ini. Nah, terus ada select case. Jadi di sini kita memilih select case-nya. Select case variabel yang mana yang mau kita jadiin case di sini. Sama kayak if tadi, ada if nama variabelnya kayak gitu ya. Terus ada select case a, berarti variabel a jadi select case-nya. Nah, di sini kalau misalkan pada integer pada if itu tadi ada if angka sama dengan 1, di sini sama aja seperti if sama angka sini. Jadi gini, si if ini di case ini 1 ini sama aja kayak if a sama dengan 1. Jadi cuma di sini langsung udah ada di a di sini. Kita langsung masukin aja kondisinya di sini. Jadi case 1. Kalau inputnya 1, dia akan ngelakuin output yang ngelakuin sintaks yang ada di bawah ini di case 1 ini. Nah, kalau case 2, dia akan ada yang di bawah ini. Nah, ini di case 3 sama. Nah, di sini ada case else. Jadi kalau misalkan kalian nge-inputnya lebih, kan misalnya ada 1, 3 nih, 3 menu doang, tapi kalian masukin 4 misalkan. Nah, dia akan nge-running program yang ini, yang bawahnya. Nah, misalnya kita hapus ya, ini kita coba hapus. Terus ini kita end select, jangan lupa kalau yang namanya select sama select case sama div if itu harus ada end if sama end selectnya. Kita play, coba ya kita running. Sini misalnya nasi goreng, tuh pesan ada nasi goreng. 2 bakso, 3 juga ada yang goreng. Nah, kalau kita masukin input 4, dia nggak akan terjadi apa-apa. Misalnya kita ulang ya, kita rubah ulang. Kita running lagi. 4, dia nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada case else-nya itu tadi. Nah, di sini cuma ada kayak sama ya, label 3.caption, ada yang namanya label 3, pesanan ada bakso kayak gitu. Nah, kalau tadi ada yang namanya case else. Nah, di sini ada message box. Kalian juga bisa kayak gini ya, nih, bentar. Nah, kalian mau cuma gini doang, label 3.caption, pesanan Anda, input Anda salah misalkan gitu ya. Tapi di sini ada 4, keluar di sini input Anda salah. Nah, tadi bedanya apa sama yang saya bikin di sini sebelumnya itu ada message box. Jadi di sini ada pesan nama variabel dari message box-nya. Misalkan pesan nama variabel sama dengan message box, maaf pilihan tidak ada. VB critical dan pesan. Di sini ada 2 macam. Ada yang namanya VB information sama tadi VB critical. Nah, bedanya apa? Kita coba. Nah, fungsi dari message box ini dia akan ngeluarin pop up. Misalnya kita tulis di sini 4, karena nggak ada, dia akan keluar output. Ada keluar pop up ini. Maaf, pilihan tidak ada. Nah, lambangnya juga huruf I warna biru gitu ya. Kita oke. Nah, kita pilih lain baru bisa lagi kayak gitu. Nah, kalau kita pakai yang VB critical gitu ya. Terus kita play, kita misalnya masuk input 4, suara akan berubah. Nah, suara dari pop up-nya beda dan lambangnya pun salah, yaitu warna merah. Tadi kan biru ya, cuma informasi doang nih. Oh, infonya salah nih, ini salah. Dari sini kita dikasih tahu kalau input gak ada, maaf pilihan tidak ada, sama sekali salah kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan ini, untuk sedikit mengenai masalah message box. Dan terus tadi ada if sama ada case juga. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.